Halo, assalamualaikum pencinta tanaman hias. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang aglonema. Buat yang pengen tahu bagaimana saya merawatnya dan apa aja suka dukanya berjualan online aglonema, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di video sebelumnya saya pernah membuat video tentang bagaimana saya memperbanyak aglonema dengan cara mencacah batang dan potong pucuk. Dan ini dia hasilnya, yang tadinya hanya sedikit sekarang jadi banyak. Meskipun bukan jenis-jenis yang kelas sultan atau yang koleksian yang harganya mahal-mahal, tapi lihat seperti ini aja saya udah seneng loh. Saya rawat dengan sepenuh hati, meskipun nama ID seperti Big Roy, Red Cochin, dan yang jenis-jenis biasa, tapi kalau dia tumbuh sehat subur seperti ini, seneng gitu liatnya. Aglonema yang di kebun saya ada yang lama, ada yang juga baru beli. Kalau yang lama jenis-jenis seperti ini, jenis yang tahan banting ya, meskipun kehujanan, tanpa perawatan khusus, tapi dia tetap survive. Merawat aglonema itu susah-susah gampang. Ada yang bilang kenapa sih mudah monyot akarnya, mudah busuk daunnya. Mungkin karena media tanamnya atau potnya terlalu besar dengan media tanam yang banyak hingga menyimpan air lebih lama dan membuat akarnya menjadi busuk. Itu bisa disebabkan juga karena media tanamnya yang salah, media tanam yang terlalu padat dan tidak poros, atau bisa jadi karena menggunakan pot yang lubangnya kurang. Nah, biasanya kalau saya membeli pot, saya tambahin lubang yang ditambahin seperti ini, karena kalau kita beli pot dari toko itu lubangnya kadang ada yang masih agak tertutup atau lubangnya cuma sedikit, jadi kita tambahin, bisa menggunakan solder atau bisa menggunakan pisau yang dipanaskan. Ini sangat penting sekali karena jika air hujannya tertahan di dalam pot terlalu lama, tidak keluar dengan sempurna, itu akan menyebabkan busuk akar. Media tanam yang saya gunakan adalah campuran sekam bakar, sekam mentah, pasir malang, dan kompos daun. Untuk pupuk, saya menggunakan pupuk slow release Osmocote Dicastar yang kadar NPK-nya 13-13-13. Ini saya kasih sekitar 6-9 bulan sekali. Setiap mengganti media tanam, saya memberinya pupuk yang baru. Hanya beberapa butir saja di sekitar media tanam seperti ini, dan ini cukup memenuhi nutrisi dan unsur haranya. Selain pupuk, saya juga gunakan vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan anti stres. Vitamin B1 bisa dibeli di toko perlengkapan pertanian, ada yang lokal, ada juga yang impor dari Thailand. Fungsinya sama, biasanya saya gunakan untuk tanaman yang kelihatannya kurang sehat, atau tanaman yang baru datang dari pengiriman ekspedisi, atau baru di repotting atau baru dipotong. Jadi harus menggunakan vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan anti stres. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah penggunaan fungisida untuk aglonema kita. Ini adalah anti jamur, bisa digunakan biasanya habis hujan semalaman gitu, jadi saya kasih ini. Kalau musim hujan 10 hari sekali, kalau lagi musim kemarau 1 bulan sekali. Yang berikutnya adalah penggunaan insektisida. Ini penting untuk mencegah hama. Saya gunakan sekitar 1 bulan sekali di musim hujan dan 1 minggu sekali di musim kemarau. Untuk mereknya ada banyak dijual di pasaran seperti Kuracron, tapi saya lebih memilih Alika karena baunya tidak terlalu menyengat. Yang berikutnya saya menggunakan hormon Jimmy Hantu. Ini bisa untuk semua jenis tanaman, ini organik. Ini kemasannya udah nggak bagus ya, udah ketekan, ini udah habis. Saya pakaikan ini setiap 1 bulan sekali, dan ini tuh bisa untuk lebih dari setahun ya, ini isinya banyak. Ini 1 liter. Kalau teman-teman merasa kebanyakan, ini bisa pakai yang ukuran kecil, yang 100 ml juga ada. Yang terakhir, saya kadang menggunakan bakterisida plus fungisida. Jika sudah menggunakan ini, tidak perlu pakai fungisida antrakol lagi. Ini alami, jadi kalau memakai kebanyakan juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya takarannya pas atau setengah dari dosis yang dianjurkan. Untuk pupuk, vitamin B1, hormon, insektisida, bakterisida, dan fungisida biasanya saya gunakan tidak hanya untuk aglonema, tapi untuk jenis tanaman hias lainnya yang ada di kebun saya. Saya gunakan untuk anthurium, philodendron, syngonium, calathea,
aglonema, dan anggrek. Untuk kaladium juga, bedanya saya tidak menyemprotnya ke bagian daun karena akan merusak pemandangan. Daunnya akan kelihatan kurang cantik karena ada bekas-bekas fungisida yang berwarna putih di atas daunnya. Jadi untuk kaladium saya semprotkan langsung ke media tanamnya. Untuk penempatan, kebanyakan saya merawat tanaman hias yang harus di tempat yang teduh. Seperti aglonema ini, dia tidak tahan terkena sengatan matahari. Jika terkena sinar matahari, daunnya akan gosong seperti ini, menguning. Oleh karena itu, saya menyimpannya di tempat yang teduh di bawah naungan paranet, sekitar 2 lembar paranet ya, di bawah sekitar 50% cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam greenhouse saya. Saya senang jalan-jalan ke kebun, apalagi habis hujan seperti ini. Lihat bulir-bulir air yang ada di atas daun ini, cantik sekali, terlihat segar. Dan ini adalah aglonema yang saya rawat sekitar 1 tahun. Jadi waktu saya beli itu nggak seperti ini. Waktu saya beli sangat kecil, terus dia masih stres, banyak yang busuk daunnya. Dan setelah saya rawat, jadilah seperti ini. Keluar daun-daun baru, akarnya juga udah sehat, subur. Sebagai penghobi atau pencinta tanaman hias sejati yang senang sekali melihat prosesnya dari kecil sampai besar, itu tidak bisa dinilai dengan materi ya. Jadi kalau ada teman yang ke rumah ini nanya berapa harganya, tuh suka agak galau gitu ya, karena saya tuh merawatnya sepenuh hati, jadi suka agak gimana gitu. Kalau yang beli itu kan biasanya pengennya yang rimbun, yang cantik, yang harganya murah gitu. Sedangkan untuk sampai secantik ini, saya membelinya juga dari luar kota, itu stres dulu gitu, lanjut dulu lah apa. Ini juga jenis suksom ini karena ini jenis suksom kultur, ini saya beli sekitar Agustus 2020, hampir 1 tahun yang lalu. Ini tuh dulu kecil banget, dan dari 20 pohon yang saya beli hanya tinggal segini, yang lainnya tuh ada yang mati gitu. Pertama datang aja saya beli 20 tuh sisa 16, jadi yang 4 itu mati, yang lainnya tuh nggak sebagus yang ini, masih ada yang kecil-kecil seperti itu, hanya 2 daun 3 daun. Tapi yang ini yang sukses melewati masa-masa kritis itu. Untuk jenis aglonema suksom ini dari tahun 2016 pertama saya beli aglonema sampai 2020 tuh harganya normal Rp350.000. Tapi karena negara Thailand membuat kultur jaringan untuk suksom ini, akhirnya banjir banget banyak jenis aglonema suksom ini, dan harganya jadi turun, jatuh karena banyak sekali di pasaran. Sekarang mungkin sekitar Rp200.000. Normalnya jika tanamannya harganya turun, kita jualnya juga turun. Kalau tanamannya naik, ikut naik. Tapi karena saya belinya waktu masih harga normal Rp350.000 dan itu pun ukurannya masih kecil, saya nggak mau dong jual harga 200. Jadinya saya mempertahankan ini untuk koleksi aja. Atau kalau mau saya jual 450 nih. Saya belinya 350 tuh 1 tahun yang lalu, ukurannya masih kecil, masih stres gitu, dan ada beberapa yang mati teman-temannya, dan yang sehat seperti ini. Jadi saya kalau menjualnya, kalau mau yang 450, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, saya akan merawatnya sendiri karena saya nggak mau nurunin harganya gitu, karena saya tuh udah sayang banget sama mereka. Jadi kalau ada yang protes, kenapa sih Widi mahal-mahal gitu, di tempat lain murah kok, ya udah silahkan beli di tempat lain, mungkin ada yang 200.000 tapi bentuknya mungkin seperti ini. Nih ada harga, ada kualitas ya. Selain jenis suksom kultur jaringan di Thailand itu, juga untuk jenis-jenis lain ada seperti Pink Katrina, Red Anjamani seperti ini juga banyak banget dan harganya turun. Jadi yang seperti ini mungkin harganya sekarang cuma Rp150.000 ya, atau bisa jadi beli murah, kalau belinya banyak bisa lebih murah. Tapi kalau saya nggak mau ngelepas gitu, sayang banget. Berbanding terbalik dengan jenis-jenis lokal, ini harganya bertahan, bahkan ada yang sampai berkali-kali lipat, ada yang 10 kali lipat juga ada loh, karena ini tidak ada kultur jaringannya. Ini jenis aglonema Villagio, ini mutasi karena aslinya warnanya hijau,
tapi nggak tahu kenapa pas saya rawat daunnya berubah jadi merah. Dan yang ini udah beberapa kali saya cacah. Ini indukannya, ini bagian pucuknya saya potong, saya tancap lagi, jadilah seperti ini. Untuk anak-anaknya ada di sebelah sana, dan anak-anaknya tuh malah lebih cantik lagi dari induknya. Ada yang keluarnya tuh jadi merah sekali, dia bermutasi. Nah, seperti yang di ujung sana, ini adalah anaknya Belagio. Nih, cantik banget ya, daunnya merah sekali. Dan anak-anaknya yang lain, ini dia, saya punya 3, 1, 2, dan ini 3. Ini Belagio juga. Yang seukuran ini belum saya lepas karena saya pengen tahu perkembangannya seperti apa gitu. Saya rawat dari cacah batang ini karena kemarin tuh terlalu tinggi, si pucuknya saya potong, saya tancap lagi, dan batang-batangnya saya geletakin gitu aja. Dan ini adalah tunas yang keluar dari batang yang saya geletakin gitu. Kolektor aglonema sekarang mencari jenis-jenis lokalan atau yang bukan kultur jaringan seperti ini. Ini banyak yang punya ya, banyak yang sama, tapi untuk jenis-jenis lain tuh harganya masih stabil, seperti Harlequin. Ini Harlequin, ini 1 tahun yang lalu saya beli, masih sekitar ini, lebih kecil dari ini, kecil banget daunnya, dan masih anakan. Harganya masih sekitar 100.000. Sekarang nggak dapet segini aja, di pasaran udah sekitar 900 ribuan. Padahal ada yang bilang, kenapa sih pada cantikan ini gitu ya daripada ini. Tapi sekarang itu yang jenis-jenis yang bukan merah, yang meskipun hijau seperti itu dicari karena mereka udah langka di pasaran. Apalagi sejak pandemi, orang-orang banyak yang stay at home dan mengisi waktu luangnya dengan berkebun. Tanaman hias seperti ini tuh dicari. Nah, seperti yang ini nih, aglonema bidadari. Ini adalah aglonema yang bertahan bertahun-tahun saya rawat, dan udah beberapa kali saya cacah batangnya. Kalau udah tinggi saya potong, pucuknya saya taruh lagi. Ini dulu 2018 saya beli itu sekitar Rp150.000, dan sekarang di pasaran harganya udah lebih dari 1 juta. Ini dia anakan bidadari yang saya potong batangnya. Ini saya cacah batangnya saya taruh lagi dan keluar dari sampingnya. Selain jenis bidadari, ada juga yang namanya aglonema Miss World. Ini Miss World, namanya udah hilang ya, udah nih, Miss World. Ini dulu saya beli dari kebun aglonema Millennium Nursery, saya beli dari Tangerang, dan ini harganya waktu itu masih stabil. Sekarang gak tahu ya, karena untuk harga di setiap penjual di setiap kota tuh beda-beda, tergantung nama ID-nya, tergantung ukuran pohonnya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang rumpun, ada yang tunggal, ada yang indukan, anakan, remaja. Harganya pasti berbeda. Untuk jenis ini, meskipun dia ukurannya besar, harganya ekonomis karena jenis Big Roy ini dia cepat besar, cepat rumpun, tahan banting. Kalau jenis-jenis yang mudah perawatannya justru murah harganya. Tapi kalau jenis-jenis yang susah perawatannya, mudah mati, pertumbuhannya lama, itu harganya malah agak mahal. Nggak tahu kenapa, memang begitu. Kenapa saya bilang jenis-jenis ini tuh tahan banting? Karena ini nggak pernah saya rawat, tapi tetap subur rimbun seperti ini. Jadi saya biarkan gitu aja, tanpa perawatan khusus. Bahkan di media yang padat sekalipun, dia tetap sehat. Seperti yang ini, saking padatnya, air yang di dalam pot ini nggak bisa keluar. Ini habis hujan semalaman, lihat air menggenang. Dan karena kalau repotting ini berat banget, ini saya pakai ukuran pot berapa ya, besar sekali. Dan ini ada 4 batang, dan lihat, ini tuh airnya harus dibuang ya. Kalau ini bukan jenis Big Roy, mungkin udah mati ya, karena terlalu padat sampai airnya nggak bisa keluar. Tapi dia masih tetap sehat seperti ini. Selain harganya, ada juga perbedaan pemberian nama. Jadi di setiap penjual di setiap kota tuh ada nama-nama
yang berbeda padahal aglonemanya tuh sama gitu, atau dia daunnya berubah sedikit aja, misalkan dia bermutasi, itu namanya lain lagi. Atau kenapa ya di penjual di kota saya namanya ini, di kota lain kok namanya berbeda gitu. Saya kembalikan ke setiap orang itu pasti beda-beda. Kalau saya ngikutin siapa ya waktu itu menjualnya, waktu itu saya beli dari Millennium Nursery, dan karena waktu itu setiap saya beli itu dikasih kalung nama seperti ini. Seperti ini ada namanya Miss World kayak gitu kan. Nah jadi saya ngikutinnya dari orang yang menjualnya itu, karena waktu itu saya beli 100 nama ID yang berbeda, dan waktu itu saya masih pemula setelah 2016. Jadi setiap beli aglonema itu setiap kalung di pohon itu beda-beda. Misalkan ini namanya Pink Katrina, ini Suksum gitu, dan biar nggak lupa di setiap kalung itu kan dikasih nama, dan saya ngikutinnya ya nama dari penjual yang itu gitu. Ternyata di tempat yang lain tuh ada yang ngasih namanya tuh beda gitu. Misalkan kayak yang kayak jenis yang ini nih, ini ada yang bilang ini laksat, ada yang bilang juga kalau ini tuh striptease, tapi daunnya tuh sama. Nah jadi ada yang bilang laksat atau striptease. Ada lagi yang memang dia beda, misalnya mutasian. Ini saya punya jenis Red of Sumatra, ini Red of Sumatra yang red, bawah daunnya merah, dan yang ini adalah Black Red of Sumatra yang gelapnya, dan yang ini adalah Red of Sumatra mutasi. Seperti yang ini namanya Aglonema sexilia, atau kalau ada yang merasa berbeda di tempat lain namanya apa, bisa ditulis di kolom komentar ya, di tempat kalian ini namanya apa. Kalau saya ini namanya sexilia. Dan sebelahnya ini Harlequin, biasanya sih sama kok Harlequin, cuma bedanya Harlequin itu ada yang hijau, ada yang udah bermutasi merah seperti ini. Nah ini namanya Frozen mungkin sama ya, tapi ada beberapa jenis lain tuh ada yang kelihatan beda. Ini nih, ini Red Stardust, ada Stardust, ada Super Red Stardust, itu ada tiga macam. Tapi ada yang bilang kalau ini tuh Stardust karena dia banyak hijaunya. Kalau yang Stardust itu kan hijau titik-titik merah, tapi kalau Red Stardust itu merah titik-titik hijau. Tapi kalau Super Red Stardust itu merah semua, nggak ada titik hijaunya, sedikit banget gitu, jadinya tuh kayak gini. Nah kadang kenapa ya kok beda gitu, kalau beli mintanya yang Red Stardust tapi dikirimnya kok banyak hijaunya gitu. Kalau saya sih nggak pernah protes, dikasihnya aja sama yang jual, karena saya udah ada penjual yang saya tuh udah percaya banget, saya nggak pernah pindah-pindah beli dari tempat lain. Jadi dia distributor aglonema dan sangat terpercaya, saya ngikutin aja, meskipun kadang dikasih yang banyak merahnya, kadang dikasih banyak yang hijaunya juga, nggak apa-apa. Tapi karena saya waktu itu masih awam, masih pemula, saya ngikutin aja. Oh ya, ada yang kelupaan nih, untuk aglonema yang berbunga apakah dipotong apa enggak? Kalau saya sebaiknya dipotong karena akan menghambat pertumbuhannya ya, kecuali kalau memang mau disilangkan. Tapi karena saya bukan tipe orang yang suka menghilangkan, maksudnya saya belum bisa menghilangkan, jadi yang kayak gini saya buang aja bunganya. Dan ini tuh udah lama banget guys, udah tua tuh batangnya sampai kayak gini. Dan ini tuh tadinya banyak, anak-anaknya saya ambilin dan saya tancapkan di pot lain. Ini juga banyak indukan-indukan yang seperti ini, yang ini ada yang bilang kalau ini chameleon, ada yang bilang lagi red cochin, ada yang bilang lagi parmway, ada yang bilang Hello Kitty KW gitu-gitu. Dan suka berbeda gitu ya, pas daun bawahnya tuh hijau, lama-lama ke atas jadi merah, yang atasnya merah banget tuh. Ini di pohon yang sama loh. Jadi kalau ada yang beli, kenapa ya namanya sama kok daunnya beda, ya mungkin karena dia bermutasi.
Untuk aglonema yang saya rawat di teras rumah, ada yang udah disayang-sayang masih aja kena hama atau kena serangan seperti kucing, karena di tempat saya pelihara kucing. Jadi kadang gini, rusak-rusak gitu. Ada ini jenis Mahaseti, tadinya bagus banget meroset sempurna, tapi waktu itu ada kucing berantem sampai dia tuh tumpah dan daunnya sobek-sobek seperti ini. Yang lainnya saya buang daunnya karena udah rusak parah, dan akhirnya seperti ini. Kasihan banget, padahal ini yang masih kelihatan daun Mahaseti tuh yang ini. Yang lainnya udah rusak. Tapi ya gitulah, masih untung dia masih bisa bertahan hidup. Mudah-mudahan dia keluar daun baru dan bisa cantik lagi seperti semula, seperti yang di sebelahnya. Untuk aglonema, saya dulu menjualnya keluar pulau, keluar kota gitu. Untuk tahun 2016 sampai 2018 saya masih jual keluar kota. Tapi sekarang saya hanya melayani orang yang datang langsung ke kebun saya, atau masih daerah Sangatta, Bontang, Samarinda, Balikpapan bisa saya kirim lewat travel Agung Buana Jaya ya, punya Mbak Ayu. Dan itu jarang banget yang komplain karena saya kirim dengan menggunakan pot dan media tanamnya. Kalau pembelian secara online itu kan lama di perjalanan, di dalam packingan gitu, pasti kan ada yang kayak rusak-rusak gitu, lonyot, daunnya busuk atau akarnya busuk. Itu tuh memang itu biasa banget. Saya aja nggak pernah protes. Saya sebagai penjual juga saya pernah membeli juga kan. Waktu saya beli melihat di kebun orang itu memang bagus, pas sampai ke tempat saya memang rusak, dan itu sudah resiko pengiriman online ya. Jadinya pembelian online, resiko pengiriman itu memang seperti itu. Tapi ada tuh beberapa orang yang sampai dibikin status di Facebook atau di media sosial lain yang dia tuh bilang, ini pembelinya penjualnya tuh nggak bertanggung jawab ya, mengirim dalam keadaan rusak daunnya, kayak habis dilindas truk daunnya kayak gitu. Tuh saya suka miris aja sama orang-orang yang ngeluh di media sosial tentang pengiriman yang udah nggak cantik lagi tanamannya. Itu memang resiko bu, pak. Itu memang pengiriman luar kota yang memang nggak akan secantik seperti ini. Jadi karena dia stres di dalam perjalanan kan, apalagi kalau dia nggak digriding dulu, maksudnya mengirimnya dalam keadaan basah. Jadi kalau dulu tuh saya kalau pas mau mengirim itu yang daun-daun seperti ini basah, ini nggak bisa langsung dikirim. Biasanya kan orang habis transfer tuh minta langsung dikirim, saya bilang nggak bisa karena masih ada air-airnya gitu kan. Jadi saya sisihkan dulu di tempat yang teduh, saya angin-anginkan, udah kering baru saya packing, biasanya seperti itu. Dan tanpa media tanam ya, jadi aglonema tahan sekitar 4-5 hari tanpa media tanam, jadi biar menghemat ongkos kirim juga, biar enggak ya kalau belinya dalam jumlah banyak saya tanpa media tanam. Tapi kalau beli cuma satu bisa di packing dengan poten media tanamnya sedikit dikurangi gitu, si medianya nggak terlalu banyak biar nggak terlalu berat. Sedikit lagi cerita, saya pernah mengirim ke Manado dalam jumlah banyak, waktu itu sekitar 50 pohon aglonema, dan tertahan di bandara karena masalah dokumen, masalah karantinanya yang kurang gitu. Padahal saya sudah ke ekspedisi minta surat karantina, minta dianggapin, tapi ternyata tertahan di bandara, nggak bisa berangkat ke Manado. Terus saya ditelepon sama orang bandara, bu ini surat karantinanya ada masalah katanya gitu. Kalau ibu mau cepat selesai, ibu harus bayar sekitar 500.000 rupiah, dan kalau nggak mau ini saya balikin ke Sangatta nih tanamannya. Terus saya bilang, waduh, kalau dibalikin ke tempat saya tuh resiko tanamannya rusak dong, karena sudah beberapa hari itu. Tapi karena saya nggak mau ribut, ya sudah saya bayar, akhirnya bisa berangkat tanamannya. Dan sampai di Manado tanamannya agak-agak rusak karena kelamaan, udah 1 pekan lebih baru nyampe, dan itu daunnya udah pada menguning. Tapi alhamdulillahnya orangnya baik banget yang beli, dia nggak minta ganti, padahal saya udah bilang, bu setengah-setengah ya, karena ini ada masalah di jalan, resiko rusak itu saya udah tahu pasti, dan saya mau setengah-setengah, orangnya malah nggak mau, orangnya baik-baik, nggak apa-apa mbak, ini memang resiko di perjalanan memang seperti ini, orangnya pengertian sekali. Tapi kadang nemu orang yang si pembelinya itu dia tuh nggak mau tahu pohonnya cantik, pokoknya tetap segar seperti di foto. Ada yang komplain, kenapa sih kok beda sama yang pengiriman yang di foto sama yang pas nyampe ke tempat saya kok beda, kadang kayak gitu. Aduh gimana ya, kadang suka ya beda-beda lah. Ada pembeli itu ada yang menyenangkan, ada juga yang enggak.
Terus ada yang lucunya lagi, saya tuh kan udah cerita ya, saya terakhir jualan itu 2016 sampai 2018. Habis itu saya nggak jualan keluar kota lagi. Tapi kemarin itu ada yang komentar di channel YouTube saya yang tentang apa gitu, dan bilang, Win, aglonema yang aku beli dari kamu kok beda ya sama yang pas datang ke rumah, kelihatannya jenis aglonema murahan, katanya gitu. Terus saya jawab, ibu beli dari mana? Saya sudah lama nggak jualan online untuk aglonema gitu, karena selama ini saya jual hanya Calathea. Dan ibu itu nggak menjawab lagi gitu. Mungkin dia itu melihat vlog saya yang tentang belanja tanaman hias di tempat lain, dan karena waktu itu dia minta nomor teleponnya, saya kasih. Tapi itu nomor telepon penjual, karena kondisinya di situ saya yang lagi belanja tanaman hias di tempat itu, bukan saya yang jualan. Jadi kalau yang pengiriman yang gak sesuai sama pesanannya, itu bukan saya yang jual gitu. Tapi ya sudahlah, miskomunikasi pasti ada ya. Jadi itu suka dukanya menjual tanaman hias online. Ada beberapa yang mengenakan, ada juga yang enggak. Baik pencinta tanaman hias, itu dia cerita saya hari ini tentang aglonema. Kapan-kapan saya buat video lagi tentang jenis tanaman hias yang lainnya. Ada anggrek, Calathea, anthurium, simonium, caladium, masih banyak yang lainnya. Kapan-kapan saya buat video tentang bagaimana perawatannya, memperbanyaknya, penanggulangan hama, mempraktikkan bagaimana takarannya, atau pokoknya seputar tanaman hias deh. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa terhibur lihat aglonema saya yang meskipun jenis-jenis biasa, tapi kalau banyak seperti ini lumayan menyegarkan teras rumah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.